Adab-adab takziah atau bela sungkawa, salat jenazah dan tata cara penguburannya. 1. Dianjurkan untuk takziah bela sungkawa terhadap keluarga yang tertimpa musibah. Lafaz takziah yang paling utama berasal dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbir wahtasib fa inna Allah ma akhadha lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma, yang artinya bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Sesungguhnya adalah hak Allah mengambil dan memberi sesuatu, segala sesuatu yang di sisinya ada batas waktu yang telah ditentukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Tidak selayaknya bertakziah dengan ucapan turut berduka cita di koran, surat kabar, majalah, dan media informasi lainnya. Hal ini tidak pantas karena termasuk pemberitahuan kematian yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksud dari takziah tersebut untuk menyebarkannya, mempublikasikan, dan mengumumkan kematiannya. 3. Diperbolehkan untuk melakukan safar dalam rangka untuk takziah bagi orang yang sangat dekat hubungannya dengan si mayit. Ditambah apabila dia tidak pergi untuk bertakziah akan dianggap memutuskan silaturahmi. 4. Tidak mengapa mengabarkan kepada khalayak ramai bahwa seseorang telah meninggal dan disalatkan di tempat tertentu. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kematian An-Najasyi atau Raja Najasyi, dan beliau memerintahkan para sahabat supaya keluar ke tanah lapang, kemudian mereka mensalatkannya. 5. Tidak disyariatkan mengucapkan doa istiftah pada salat jenazah, karena salat jenazah adalah salat yang dikerjakan atas dasar sifat yang ringkas dan cepat, sehingga salat tersebut tidak ada doa istiftahnya. 6. Apabila salah seorang keluarga terdekat mayit mengetahui bahwa si mayit tidak sholat, maka tidak boleh meminta kaum muslimin untuk menyolatkannya, karena ia telah memberikan orang kafir kepada kaum muslimin untuk disolatkan. Di samping itu, sholat yang dilakukan kaum muslimin tidak akan bermanfaat bagi mayit tersebut, dan juga tidak boleh menguburkan mayit tersebut di pekuburan kaum muslimin. 7. Sholatnya seorang perempuan atas mayit di dalam rumahnya itu lebih baik daripada menyolatkannya di masjid, jika ia termasuk salah satu anggota keluarga mayit tersebut. Namun, tidak mengapa apabila ia keluar rumah dan menyolatkannya bersama kaum muslimin. 8. Dianjurkan untuk menyegerakan mengurus mayit berdasarkan hadis yang artinya bersegeralah dalam pengurusan jenazah, karena jika ia baik maka engkau telah melakukan sesuatu kebaikan, dan jika tidak maka engkau telah membuang sesuatu kejelekan dari lehermu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1315 dan Muslim nomor 944. Tidak sepatutnya menunda-nunda dalam pengurusan jenazah hanya dengan alasan agar sebagian anggota keluarga dapat menghadiri pemakaman si mayit, kecuali jika hanya sebentar. Apabila keluarganya datang terlambat setelah dikuburkan maka boleh menyolatkannya di kuburannya. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyolatkan seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Nabi di kuburannya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahu tentang kematian wanita tersebut. Maka beliau berkata kepada para sahabat, "Tunjukkan kepadaku makamnya." Lalu mereka menunjukkan, kemudian beliau menyolatkan di kuburannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 458 dan Muslim nomor 956. 9. Bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan pula termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin melakukan doa berjamaah di sisi kuburan yang dipimpin oleh satu orang dan diaminkan banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengantar jenazah untuk meminta ampunan bagi mayit dan memohon baginya keteguhan, dan hal tersebut dilakukan sendiri-sendiri, bukan secara bersama-sama. 10. Dianjurkan dengan dasar kesepakatan para ulama untuk menutup jenazah perempuan dengan mantel atau kain yang tebal ketika menurunkan ke liang lahat supaya tidak terlihat orang. Karena
Bisa jadi apabila tidak memakai mantel atau kain penutup ketika menurunkan ke liang lahat, kain kafan lepas sehingga auratnya tersingkap. 11. Tidak disyariatkan untuk mengkhususkan berpakaian tertentu ketika bertakziah, seperti mengkhususkan warna hitam, bahkan ini termasuk perbuatan bid'ah, dan termasuk hal tersebut dapat menyebabkan manusia tidak rela terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, 12. Tidak diperbolehkan bertakziah kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang kafir lainnya ketika ada keluarga mereka yang meninggal. Tidak boleh menghadiri jenazah maupun mengiringi ke kuburan. Dan yang ke-13, diperbolehkan untuk menerima takziah dari ahlul kitab, Nasrani, dan Yahudi atau orang kafir lainnya ketika seorang muslim meninggal dunia dan mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Disalin dari kitab Adab Al-Islamiyah, penulis Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, judul dalam bahasa Indonesia Adab Harian Muslim Teladan, penerjemah Zaki Rahman, penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, cetakan kedua, Safar 1427 Hijriah, Maret 2006 Masehi. Wallahu a'lam.